Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Pada kesempatan ini saya ingin membaca kitab Al-Mu'inu ala Tadabburil Kitabil Mubin. Al-Mu'in, pembantu atau penyokong, penolong, ala Tadabburil Kitabil Mubin, atas tadabbur Al-Kitabil Mubin terhadap kitab suci Al-Quran yang jelas. Biqalami Majid bin Ahmad Makki, karya Syekh Majid bin Ahmad Makki, salah seorang ulama dari Suriah, hafizahullah ta'ala. Kita akan baca dari halaman 22 tentang al-isti'adah. Al-isti'adatu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Amarallahu ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam ay yasta'idha billahi minasyaitanir rajim idza arada ay yaqra al-Qur'ana. Qala Allah subhanahu fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minasyaitanir rajim. Allah ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk jika ingin membaca Al-Quran. Qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'ta al-Qur'ana, dan jika engkau ingin membaca Al-Quran, fasta'idh, maka berlindunglah, billahi minasyaitonir rajim, kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Wal amru bita'awudhi ya'ummu jami'al ummati wa huwa amrun linnadbi la lil wujubi. Dan perintah untuk ta'awudh, berlindung, mencakup seluruh umat, dan perintah tersebut linnadbi, untuk anjuran, la lil wujub, tidak untuk kewajiban. Wal hikmatu fi masyru'iyyati at-ta'awudhi 'inda iradati al-qira'ati hiya anna qira'at al-Qur'anil Karim ibadatun 'uzma tatatallabu al-ikhlas lillahi ta'ala wa ihdar al-qalbi liya'zum al-ajru wa tatahaqqaq al-fa'idatu. Dan hikmah dalam pensyariatan ta'awudz ketika hendak membaca adalah bahwasanya membaca Al-Quran yang mulia merupakan ibadah yang agung, menuntut akan keikhlasan terhadap Allah Ta'ala dan penghadiran hati agar pahala menjadi besar dan faidah menjadi terwujud. Wa inna min sya'ni syaitani ay yuwaswisa lil insani idza dakhala fi ibadatin liyushghila qalbahu 'anil huduri faja'a al-amru al-ilahiyyu bit-ta'awudhi 'inda iradati qira'ati al-Qur'anil Karim liyakuna al-qari'u fi 'iyadin mani'in wa hirzin hasinin wa bidzalika yahduru al-qalbu wa yansharihu lit-tilawati. Dan sesungguhnya termasuk di antara perbuatan syaitan atau kebiasaan syaitan adalah memberikan was-was kepada manusia,
kepada seseorang jika dia masuk dalam suatu ibadah, agar syaitan tersebut menyibukkan hatinya dari kehadiran, agar hatinya tidak menjadi hadir, tersibukkan oleh was-was tersebut. Faja'al amrul ilahiyyu, maka datanglah perintah ilahi ini, bitta'awudhi, untuk ta'awudh, berlindung ketika ingin membaca Al-Quran yang mulia, agar seseorang yang membaca tersebut berada dalam perlindungan yang kuat dan benteng yang kokoh. Dan dengan hal tersebut hati pun menjadi hadir dan menjadi lapang untuk tilawah, membaca Al-Quran. Fal-isti'adatu idzan tutahhirul qalba an kulli syai'in yushghiluhu 'anillahi ta'ala. Maka isti'adah itu kalau begitu mensucikan, membersihkan hati dari segala sesuatu yang menyibukkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha iqrarul 'abdi bil 'ajzi wad dha'fi wa i'tirafuhu bi qudratil bari subhanahu. Dan di dalam isti'adah itu terdapat pengakuan seorang hamba terhadap kelemahan, ketidakmampuan, dan pengakuannya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa annahu huwal ghaniyyul qadiru ala daf'i jami'il madarrati wal afati, dan bahwasanya dialah Allah yang maha kaya, yang maha kuasa atas menolak seluruh mara bahaya dan penyakit-penyakit atau bencana-bencana. Wa fiha, dan di dalam al-isti'adah itu i'tirafun minal 'abdi aidan bi anna asy-syaitana 'aduwwun mubin. Terdapat pengakuan dari seorang hamba, juga terdapat pengakuan dari seorang hamba bahwa syaitan itu merupakan musuh yang nyata. Wa ma'na a'udzu billahi altaji'u ilaihi wa amtani'u bihi li ajli ay yahfazani min syarri syaitani wa wasawisihi wa min ifsadihi alayya amra dini wa dunyaya, fa innahu la yahfazul 'abda wa la yujiruhu minasy syaitani illa Allah ta'ala. Dan makna a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, altaji'u ilaihi wa amtani'u bihi, aku meminta perlindungan kepadanya dan aku meminta pencegahan kepadanya agar dia menjagaku dari keburukan syaitan dan was-wasnya, dan dari pengrusakan syaitan atasku terhadap urusan agama dan duniaku. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat menjaga seorang hamba, dan tidak ada yang dapat menyelamatkan seorang hamba dari syaitan kecuali Allah Ta'ala. Wasyaitanu
kullu atin mutamarridin mutaba'idin amma yurdillah ta'ala minal jinni wal insi wa iblisu imamus syayatini wa ra'isuhum. Dan syaitan adalah kullu atin, setiap orang yang angkuh, membangkang, yang jauh atau menjauh dari apa yang diridhai oleh Allah Ta'ala dari kalangan jin dan manusia. Dan iblis merupakan pemimpin para syaitan dan ketua mereka. Warajimu al-matrudu an rahmatillahi ta'ala wa kullu man ittakhadha iblisa imaman lahu wa sara muhwiyan mudillan li'ibadillahi fahuwa syaitanur rajim. Dan ar-rajim maknanya adalah al-matrudu an rahmatillahi ta'ala, yang diusir dari rahmat Allah Ta'ala. Dan setiap orang yang menjadikan iblis sebagai imamnya dan dia menjadi penyesat hamba-hamba Allah, maka dia adalah syaitan yang rajim, yang terkutuk, terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattafaqa jumhurul ulama'i ala anna al-isti'adata sunnatun fi as-salati wa yustahabbu liqari'il qur'ani kharij as-salati ay yata'awwadha aydan qabla qira'atil qur'ani. Dan jumhur ulama sepakat atas bahwasanya al-isti'adah sunnah, hukumnya sunnah di dalam salat, dan dianjurkan bagi orang yang ingin membaca Al-Quran di luar salat untuk ta'awudz, untuk mengucapkan isti'adah sebelum membaca Al-Quran. Dan dianjurkan juga bagi orang yang ingin membaca Al-Quran di luar salat untuk berlindung sebelum membaca Al-Quran. Wa ajma'al ulama'u ala anna al-isti'adata laysat min al-Qur'anil karimi wa lihada lam tuktab fil masahifi. Dan para ulama bersepakat ijma' atas bahwasanya al-isti'adah bukanlah bagian dari Al-Quran Al-Karim. Oleh karena inilah kalimat al-isti'adah tidak ditulis di dalam mushaf. Kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Summiyat hadhihi suratu bil Fatihati li'annahu biha uftutiha al-Qur'anu wa biha tuftatahu kitabatul masahifi wa biha tuftatahu as-salatu. Surat ini dinamakan dengan Al-Fatihah, pembuka, karena dengan surat ini Al-Quran dibuka. Dan dengan surat ini penulisan mushaf dimulai. Dan dengan surat ini bacaan salat dibuka atau dimulai. Wa tusamma surat al-hamdi liftitahiha bilhamdilillahi. Dan dinamakan dengan surat al-hamd, pujian. Liftitahiha karena surat ini dibuka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ummal Qur'ani wa ummal kitabi lishtimaliha ala ahammi mawdu'atil Qur'ani.
Dan dinamakan surat ini dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, induk Al-Quran atau induk Alkitab, karena surat ini mencakup atas tema-tema yang terpenting di dalam Al-Quran. Wa tusamma aydan as-sab' al-mathani li'anna baina jumaliha matwiyatin minal ma'ani jami'atin likulliyatin kubra lid-dini jaa bayanuha at-tafsiri fi sa'iri suwaril Qur'ani. Dan dinamakan juga surat ini dengan As-Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang, karena di antara jumlah-jumlahnya terdapat matwiyat, lipatan-lipatan makna yang mengumpulkan terhadap perkara-perkara komprehensif, perkara-perkara yang komprehensif dalam agama. Datang penjelasannya secara terperinci di dalam seluruh surat-surat Al-Quran. Walha asma'un ukhar, dan surat ini memiliki nama-nama yang lain. Wahya a'zamu suratin fil Qur'anil 'azimi, dan Al-Fatihah ini adalah surat yang teragung di dalam Al-Qur'anil 'azim, dalam Al-Qur'an yang agung. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi aqra'u, dengan menyebut nama Allah aku membaca. Wallahu ismun alamun, dan Allah adalah nama alam untuk zat pencipta. Dalun ala zatillahi ta'ala al-ilahil ma'budi bihaqqin al-muttasifi bijami'il kamalati al-munazzahi an jami'il afati, wa huwa ismun tafarrada bihil bari subhanahu la yushrikuhu fihi ahadun. Allah merupakan nama alam yang menunjukkan atas zat Allah Ta'ala, Tuhan yang disembah dengan hak, dengan benar, yang memiliki sifat-sifat dengan seluruh kesempurnaan, yang bersifat dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan, yang disucikan dari seluruh kekurangan-kekurangan dan cacat. Dan Allah itu ismun tafarrada bihil bari subhanahu, nama yang Allah bersendirian dengannya, yang Allah subhanahu wa ta'ala bersendirian dengannya. Al-Bari artinya yang mencipta. La yushrikuhu fihi ahad, tidak ada seorang pun yang menyekutuinya dalam nama tersebut. Ar-Rahman Al-Azimur Rahmah, yang besar rahmatnya. Alladhi tajallat atharu rahmatihi wa badat madhahiruha fi kulli anha'il wujudi. Alladhi tajallat atharu rahmatihi, yang nampak jelas athar, dampak-dampak rahmatnya, wabadat madhahiruha, dan nampak pemandangan-pemandangannya, fi kulli anha'il wujudi, dalam setiap penjuru al-wujud,
alam semesta ini. Ar-Rahim Ad-Daimur Rahmah. Ad-Daimur Rahmah, yang rahmatnya kekal, yang rahmatnya terus menerus. Wa taqdimur rahmani 'ala ar-rahimi min bab taqdim ad-dalil 'ala an-natijati fa inna dhuhura athar ar-rahmati 'ala kathratin wa ittisa'in dalilun 'ala dawami ar-rahmati wa rusukhiha. Dan penyebutan Ar-Rahman terlebih dahulu atas penyebutan Ar-Rahim ini termasuk bab penyebutan dalil terlebih dahulu atas natijah hasil. Karena sesungguhnya nampaknya dampak-dampak rahmat ala kathratin wa tisa'in, dengan banyak dan meluas, itu merupakan dalil atas rahmat yang terus menerus dan rahmat yang kokoh kuat, merupakan dalil atas langgengnya rahmat dan kokohnya rahmat tersebut. Kemudian ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi al-mustahiqqu lil hamdi huwallahu ta'ala likamalatihi adh-dhatiyyati al-mutlaqati wa li'annahu al-muhsinu al-mutafaddilu ala kaffati al-khalqi. Segala puji bagi Allah al-mustahiqqu lil hamdi huwallahu ta'ala, yang berhak terhadap pujian itu adalah Allah Ta'ala, karena kesempurnaan zatnya yang mutlak, yang absolut. Wali annahu, dan karena dia Allah Subhanahu wa Ta'ala al-muhsinu, dialah yang melakukan kebaikan, memberikan kebaikan, al-mutafaddilu, yang memberikan karunia atas segenap para makhluk. Rabbil alamin, malikihim wa khaliqihim wa raziqihim wa murabbihim wafqa nizamit tarbiyati al-mutadarriji halan ba'da halin wa muslihihim wa sayyidihim al-mutlaq. Rabbil alamin maknanya adalah malikihim, penguasa mereka, khaliqihim, pencipta mereka, raziqihim, pemberi rizki untuk mereka, murabbihim, yang memelihara, mengatur mereka berdasarkan nizam atau peraturan tarbiyah, pendidikan yang bertahap, sebagai sebuah keadaan setelah keadaan yang lain, atau dari sebuah keadaan menuju keadaan yang lain. Muslihihim, yang mengislah mereka, memperbaiki mereka. Wasayyidihim, dan yang memimpin mereka, yang menjadi pemimpin mereka secara mutlak. Wal alamina jam'u alamin wa huwa ismun likulli mawjudin siwallahi ta'ala, dan alamin merupakan jamak dari alam, dan alam itu adalah ismun, sebuah nama, likulli mawjudin, untuk setiap yang mawjud, yang ada di alam semesta ini, siwallahi ta'ala, selain Allah Ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman alladhi wasi'at rahmatuhu al-insaniyata jami'aha
بنعمة الوجود والحياة والرزق ونعمة الهداية الفطرية ونعمة الهداية السماوية بإرسال الرسل إلى كل الأمم. Ar-Rahman adalah zat yang rahmatnya luas, mencakup seluruh kemanusiaan dengan memberikan nikmat wujud, keberadaan, nikmat kehidupan dan rizki, nikmat hidayah fitrah dan hidayah dari langit dengan pengutusan para rasul kepada setiap umat-umat. Ar-Rahim alladhi yakhussu birahmatihi wa fuyudati in'amihi wa ikramihi al-mu'minina bil istifa'i wal ijtiba'i wal qiyadati wal imamati wat taufiqi wal rasyadi wal mazidi minal fadli. Ar-Rahim adalah zat yang mengkhususkan dengan rahmatnya limpahan pemberian nikmat dan karunia-Nya untuk orang-orang yang beriman, bil istifai wal ijtibai, dengan penyaringan dan pemilihan, wal qiyadati wal imamah, dengan kepemimpinan, wat taufiqi wal rasyad, dan taufik serta petunjuk kelurusan, wal mazidi minal fadli, dan tambahan dari karunia. Wa ala hataini rahmataini yaqumu ruknun nubuwati fahuwa rahmatun 'ammatun lil mursali ilaihim wa rahmatun khassatun lil mursalina wa man ihtada bihadihim. Dan atas dasar dua rahmat ini menjadi tegak pondasi atau rukun nubuat. Maka Allah Subhanahu wa taala merupakan rahmat yang umum untuk kaum yang diutus para rasul kepada mereka. Wa rahmatun khassatun lil mursalin, dan merupakan rahmat yang khusus untuk para rasul, wa man ihtada bihadihim, dan orang yang meniti atau mengambil petunjuk mereka. Kemudian ayat yang keempat, maliki yaumiddin wa huwa subhanahu sahibu dzalikal yaumil ladzi yakunu fihi al-hisab wal jazaa'u. Dan dialah maha suci Dia, pemilik hari itu, penguasa hari itu, alladzi yakunu fihi, yang terjadi pada hari tersebut, al-hisab, perhitungan, wal jazaa'u, dan pembalasan terhadap amalan-amalan. Wa khassa yawmaddini bidzikri ma'a kaunihi subhanahu malikan lil ayyami kulliha li'anna mulkal amlaki yawma idzin za'ilun fala mulka wala amra yawma idzin illa lillahi ta'ala. Dan Dia, Allah Subhanahu wa taala, mengkhususkan Yaumuddin, hari pembalasan, bidzikri, dengan penyebutan di dalam ayat ini, ma'a kaunihi subhanahu, padahal Dia, maha suci Dia, malikan lil ayyami kulliha, pemilik, penguasa seluruh hari-hari, tidak hanya hari kiamat, tidak hanya hari pembalasan. Kenapa? Li'anna mulkal amlaki yawma idzin za'ilun, karena kepemilikan terhadap benda-benda yang dimiliki oleh makhluk yauma idzin, pada saat itu, za'ilun, lenyap, hilang, musnah. Fala mulka, sehingga tidak ada kekuasaan, wala amra, tidak ada perintah, yauma idzin, pada hari itu,
illa lillahi ta'ala, kecuali hanya milik Allah ta'ala. Wa qad intazamat fi hadhihi al-ayati alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin arkanul aqidatil qur'aniyyati thalathatu fi tartibin balighil ghayati fil ibda'i wal ihkami at-tauhid fan-nubuwwatu fal jazaa'u. Dan sungguh telah tersusun secara rapi di ayat-ayat ini, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, rukun-rukun, pondasi-pondasi akidah Al-Qur'an yang 3, fi tartibin balighil ghayati fil ibda'i wal ihkam, pada urutan yang sangat begitu mencapai puncaknya dalam keindahan dan dalam kekokohan, yaitu 3 rukun tersebut adalah at-tauhidu, tauhid, fan-nubuwatu, kemudian an-nubuwah, kenabian, fal jazaa'u, lalu al-jaza', pembalasan. Kemudian ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iyyaka nakhussu bi ghayati at-tadalluli wa nihayati at-ta'zimi wa nuwahhiduka wa nuti'uka wa minka wahdaka natlubu al-ma'unata 'ala ibadatika wa 'ala jami'i umurina. Hanya kepadamu kami mengkhususkan dengan puncak kehinaan, kerendah dirian, dan segenap ujung pengagungan. Wa nuwahhiduka, dan kami mentauhidkanmu, wa nuti'uka, dan mentaatimu, wa minka wahdaka, dan hanya kepadamu semata, natlubul ma'unata, kami meminta pertolongan atas beribadah kepadamu dan atas seluruh perkara-perkara kami. Wa bijtima'i hataini al-kalimataini, wa bijtima'i hataini al-kalimataini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batala asy-syirku kulluhu, syirkul ibadati li ghairillahi wa syirkul isti'anati bima lam ya'dan bihillahu. Dan dengan terkumpulnya 2 kalimat ini pada satu rangkaian ayat, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan, batala syirku kulluhu, menjadi batallah, menjadi batillah seluruh kesyirikan, syirik dalam beribadah kepada selain Allah, dan syirik dalam meminta pertolongan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Wa batalat al-aqaidul munharifatu kulluha, batalat aqidatul jabril mahdi alladhi yunkiru qudratana wa mas'uliyatana, dan menjadi batallah, menjadi batillah seluruh akidah-akidah yang menyimpang. Batalat aqidatul jabril mahdi, menjadi batillah akidah al-jabriyah al-mahd, akidah jabariyah yang meyakini bahwasanya manusia itu majbur, terpaksa, dipaksa, ya. Alladhi yunkiru qudratana wa mas'uliyatana, yang mana akidah ini mengingkari terhadap kudrah kita, kekuasaan
atau kepemilikan yang kita miliki dan mas'uliyah tanggung jawab yang kita miliki. Wa batalat aqidatul ikhtiyaril mahdi, dan menjadi batillah akidah al-ikhtiyaril mahdi, kebebasan mutlak, yang mana alladhi yadda'i al-istighna' an ma'unati rabbina, yang mengklaim merasa cukup dari pertolongan Tuhan kita. Menjadi batal akidah al-jabril mahd, yang mengatakan bahwasanya manusia itu terpaksa tanpa ada kudrah dan mas'uliyah. Kemudian menjadi batallah akidah kebebasan mutlak, yang mengklaim bahwasanya kita itu tidak perlu meminta pertolongan kepada Allah. Fanahnu na'budu wa nasta'in, maka kita menyembah Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Wa na'malu wa natawakkalu, dan kita beramal dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, a'limna wa arshidna wa waffiqna ila at-tariqil wadihil jaliyil mustaqim alladhi la 'iwaja fihi wa la inhirafa 'anil haqqi wal khairi wa huwa dinul islami wa thabbitna 'alaihi hatta nalqaka. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. A'limna, beritahu kami, ajari kami. Wa arsyidna, dan tunjukilah kami. Waffiqna, dan berilah kami taufik kepada jalan yang jelas, yang terang benderang. Al-mustaqim, yang lurus. La iwaja fihi, tidak ada kebengkokan padanya. Wala inhirafa 'anil haqqi wal khairi, dan tidak ada penyelewengan atau penyimpangan dari kebenaran dan kebaikan. Wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Wa tsabbitna 'alaihi, dan kokohkanlah kami di atasnya. Hatta nalqaka, hingga kami bertemu denganmu ya Allah. Kemudian ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalan orang-orang yang telah kamu beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Tariqal ladzi an'amta 'alaihim bil hidayati wat taufiqi minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, jalan orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka dengan hidayah dan taufik dari kalangan para nabi, orang-orang yang siddiq, jujur, yang sangat jujur dan sangat benar, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang saleh. Wahfadna minal maili wal inhirafi 'anis sayri 'ala at-tariqil mustaqim hatta la nasluka tariqal ladzi ghadibta 'alaihim mimman 'araful haqqa wa lam ya'malu bihi bisababi kufrihim wa 'inadihim wa israrihim 'alal batili wa humul yahudu wa man ittaba'a sunnatahum. Dan jagalah kami dari menyimpang, cenderung dari menjauh dari jalan yang lurus.
jagalah kami dari penyimpangan atau dari kecenderungan untuk menjauh dari berjalan di atas yang lurus, di atas jalan yang lurus, sehingga kami tidak meniti jalan orang-orang yang kamu murkai atas mereka dari kalangan orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mereka tidak mengamalkannya, dengan sebab kekafiran mereka, pembangkangan mereka, dan terus-menerusnya mereka di atas kebatilan. Wahumul Yahud, dan mereka itulah orang-orang Yahudi. Wa man ittaba'a sunnatahum, dan siapa saja yang mengikuti jalan mereka. Wala tariqad dhallina an tariqil hudal mustaqim bisabbi jahlihim wa daya'ihim fi matahatil ahwa'i wasyubuhati wasyahawati wa humun nasara wa man kana ala syakilatihim. Dan sehingga kami tidak meniti jalan orang-orang yang sesat, yang tersesat dari jalan petunjuk yang lurus, disebabkan kejahilan mereka dan tersesatnya mereka di labirin hawa nafsu, syubhat dan syahwat. Dan mereka itu adalah an-nasara, orang-orang Nasara. Wa man kana ala syakilatihim, dan siapa saja yang seperti mereka. Wa yusannu lil qari'i ba'da faraghi min al-Fatihati ay yaqula amin mafsulan anha bisaktatin. Dan disunnahkan bagi pembaca setelah selesai dari Al-Fatihah untuk mengatakan amin mafsulan, terpisah, anha dari Al-Fatihah, bisaktatin, dengan saktah, diam sejenak. Wa makna amin, dan makna amin Allahumma asma' wastajib. Maknanya adalah Allah, ya Allah, dengarlah dan ijabahilah. Walaysat ayatan min suratil Fatihati bittifaqil ulama'i walihada ajma'u ala adami kitabatiha fil masahifi. Dan amin itu bukanlah ayat dari surat Al-Fatihah berdasarkan kesepakatan para ulama. Oleh karena inilah mereka sepakat ijma' atas tidak ditulisnya amin tersebut di dalam mushaf. Ya, kita selesai membaca tafsir surat Al-Fatihah pada kesempatan ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin memperjelas kembali tentang aqidatul jabril mahdi dan aqidatul ikhtiyaril mahdi. Aqidatul jabril mahdi ini maksudnya akidah al-jabariyah. Al-jabr itu arti dasarnya pemaksaan, al-mahd itu murni atau mutlak. Akidah pemaksaan murni atau pemaksaan mutlak. Nah, paham al-jabriyah ini mereka terlalu berlebihan dalam bersandar pada takdir. Ya, mereka menetapkan takdir tapi berlebihan dalam bersandar pada takdir, sehingga mereka mengingkari akan adanya kudrah, kemampuan manusia. Mereka mengingkari akan adanya ikhtiar, pilihan ya, yang ada pada manusia. Jadi manusia terpaksa oleh takdir tanpa ada kudrah, tanpa ada kekuasaan, tanpa ada kemampuan, tanpa ada ikhtiar, tanpa ada memilih sama sekali. Ya. Adapun aqidatul ikhtiyaril mahd. Al-ikhtiyar ini makna dasarnya pemilihan, memilih. Al-mahd murni atau mutlak. Akidah
pemilihan mutlak atau pemilihan murni. Ini maksudnya adalah akidah Al-Qadariyah. Nah, Al-Qadariyah ini mereka mengingkari penetapan takdir. Berbeda dengan Al-Jabriyah. Al-Qadariyah mereka mengingkari adanya takdir dan mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan kudrah, kemampuan manusia dan ikhtiar manusia. Sehingga mereka mengklaim bahwasanya tidak perlu meminta pertolongan kepada Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Fanahnu na'budu wa nasta'inu, maka kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mohon pertolongan kepadanya. Wa na'malu wa natawakkalu, dan kita beramal dan bertawakal. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu kita untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.